Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adisti Virginia Listiani. Nama saya Yunda Delia. Nama saya Dela Arini. Nama saya Miranti Saputri. Kami di sini akan mewawancarai Koperasi Ursamas. Baiklah, langsung saja ya Pak saya tanya. Yang pertama, di bidang apa perusahaan ini bergerak Pak? Kalau untuk koperasi itu kan Koperasi Ursamas kan sebagai holding kan. Koperasi Ursamas itu ada beberapa anak usaha. Nah, tapi untuk bergerak di bidang pekerjaan koperasi itu satu ada di bidang toko, simpan pinjam, dan pengadaan barang dan jasa. Wah, maksudnya bisa itu ditanya lagi barang itu apa, jasa apa. Jadi bergerak intinya kalau koperasi Ursamas itu pokoknya di bidang simpan pinjam dan toko, simpan pinjam. Tapi di koperasi itu di pekerjaan lain yaitu ada pekerjaan di pengadaan barang dan jasa. Kalau jasa itu seperti pekerjaan yang ada di unit jasa konstruksi, kayak overhaul, kayak kita dapat pekerjaan dari IP yaitu mesin, itu mesin jasa pabrikasi, ya, apapun yang ada di IP. Kan kita untuk pasarnya atau itu customer kan yaitu kita kan IP, Indonesia Power. Kalau pengadaan itu kita biasanya yaitu pengadaan barang, konsumsi material yang digunakan IP. Ya, contoh kayak pengadaan barang tuh kayak pengadaan mesin, kayak pengadaan konsumsi material atau barang-barang mesin gitu intinya. Kalau toko ya kita kan bekerja sama dengan Indomaret juga. Kalau simpan pinjam kita kan namanya koperasi kan anggota ngajuin simpan pinjam ke koperasi, nanti dia diangsur berapa bulan. Pertanyaan selanjutnya nyambung ya Pak dari tadi bidang yang dijelasin sama Bapak itu, dari mana sumber dana yang diterima dari ini koperasi itu? Oh, kalau koperasi Ursamas itu sumber itu yaitu ada simpanan pokok anggota yang kita per bulan kalau nggak salah kurang lebih 950.000. Anggota kita sekitar 1.300-an, itu ada simpanan pokok. Yang kedua kita masalah modal intinya kita dari anggota ada simpanan pokok, ada simpanan sukarela juga, ada simpanan khusus juga yaitu dari anggota gitu. Oh, anggota pengen nanam saham ini nanti kita bagi hasil gitu. Tadi kan ada simpanan pokok gitu kan sama yang lain-lainnya itu Pak. Bisa tolong dijelasin nggak maksudnya simpanan pokok tuh yang kayak gimana, terus itu sistemnya gimana gitu? Oh, kalau simpanan pokok itu yang kita setiap bulan anggota dipotong dari gaji? Dari gaji IP langsung masuk ke rekening koperasi. Nanti kan ada bukti-bukti potongan tuh nanti. Nanti setahun itu istilahnya modalnya sekian. Nanti kan di pembukuannya ada. Nanti untuk lebih lanjut lagi itu kalau pembukaan di keuangan lebih jelasnya gitu ya. Untuk simpanan pokok atau kita kalau kita lagi ya kita banyak proyek besar, kita biasanya bekerja sama dengan bank gitu kan. Kita pinjam lah itulah sumber dana. Jadi kan kita akan dapat pekerjaan, kita muter tuh. Nanti kan dari IP dapat pekerjaan tuh istilahnya dibuat tagihan, nanti kan muter lagi gitu. Terus tadi kan koperasi itu kan simpan pinjam ya kan Pak. Maksudnya cara kerja simpan pinjamnya itu kayak gimana, terus
simpan pinjam apa gitu? Simpan pinjam ya itu. Dalam bentuk apa gitu Pak? Oh, dalam bentuk simpan simpan pinjam itu loh Mbak. Contoh anggota ini pinjam uang gitu kan ya. Pinjam uang di koperasi ya kan, sistemnya itu kan malah melalui simpan pinjam. Jadi dia istilahnya nulis apa istilahnya pembuatan belangko ya, pengajuan belangko. Nah, simpan pinjam ke koperasi, contoh mau pinjam 10 juta, nah, mau dia angsur berapa kali gitu kan, nanti itu udah ditulis dan semua udah jelas di situ. Nah. Berarti sama kayak bank gitu ya Pak? Betul ya. Persis kayak bank, cuma kan itu kita prosesnya kalau di koperasi kan lebih gampang lah, cuma pakai kertas belangko udah nulis nama anggota, mungkin hari ini ngajuin, mungkin hari ini juga bisa keluar kalau emergensi, tapi kalau yang normal bisa 2 hari 3 hari baru keluar. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, apa aja kendala atau masalahnya dalam perusahaan yang pernah terjadi atau yang sering terjadi? Kalau di perusahaan itu kan namanya kendala kan ya relatif ada ya Mbak ya. Kita maksudnya kendala itu dari segi apa dulu Mbak? Misalkan dari segi, kan tadi simpan pinjam itu kan uang ya kan? Kalau misalnya nih nggak, kan tadi ada sistem nyicil ya kan? Betul. Kalau misalnya nggak dicicil itu gimana? Maksudnya kayak takut ada denda gitu kalau misalnya telat nyicilnya gitu, apa gimana gitu Pak? Oh, kalau berarti ini menyambung yang tadi ya? Iya. Kendalanya contoh tadi saya ambil contoh di simpan pinjam ya. Iya. Memang kita selama ini kan ada kendala Mbak. Contoh nih, kita kendalanya, contoh nih mau bulan ini mau dipotong tuh gajinya anggota. Nggak taunya di gaji anggotanya udah saldonya udah nggak bisa debet. Nah, itu kan, jadi kendalanya itu. Jadi contohnya anggota mau pinjam uang koperasi tapi nggak tahunya dia punya cicilan yang lain atau apa, jadi saldonya tidak cukup. Nah, tapi masalah itu udah sering terjadi, makanya sekarang udah kami antisipasi, jadi kita langsung debet langsung. Nah, kita bekerja sama dengan pihak bank, nanti bank menginfokan ke koperasi, oh hari ini mau ada rekening masuk nih, nanti gaji, kita langsung potong debet langsung, tapi udah izin ke pihak yang tadi simpan pinjam, kita akan melakukan debet langsung gitu. Contoh nih hari ini gaji masuk langsung di debet gitu. Gitu. Jadi kita masih aman kan, kalau kita nunggu sampai besok udah perlu diambil kan uangnya. Jadi kita untuk perusahaan nggak kebagian itu gitu Pak. Jadi kita langsung potong debet di rekening itu Pak. Nah, jadi di rekening kita udah bekerja sama dengan bank, sistemnya kita langsung auto debit ya. Nah, kita langsung potong langsung gitu. Terus kendala apa lagi mungkin yang itu? Terus untuk pertanyaan selanjutnya, siapa aja yang boleh ngambil yang minjem Ya tadi di dalam simpan dalam itu Pak? Iya. Atau di yang lainnya juga? Kalau kita untuk simpan pinjam itu semua anggota diperbolehkan, semua anggota IP. Karena anggota itu ada kriteria ya. Ada anggota tetap, ada anggota luar biasa, dan ada anggota karyawan. Tapi dia kalau karyawan kan bukan anggota sih, cuma dia kan anggota luar biasa itu yaitu karyawan. Itu juga ada aturannya, ada batas-batasnya di situ. Jadi intinya semua karyawan dan anggota diperbolehkan, kecuali orang dari luar nggak boleh diperkenalan untuk simpan pinjam gitu. Berarti dari masyarakat sekitar nggak boleh ya Pak? Kalau itu nggak boleh Pak. Jadi karena kita kan sistemnya karena tadi auto debit pakai nomor anggota gitu kan. Yang boleh yaitu di setiap anggota untuk simpan pinjam di koperasi. Dari tadi yang udah Bapak jelasin tadi, terus keuntungan sama kerugian buat perusahaannya itu apa? Maksudnya Iya, dari yang tadi Bapak jelasin tentang masalah simpan pinjam ya kan? Itu ada keuntungannya nggak buat perusahaan? Terus kerugian buat perusahaannya juga apa gitu Pak? Kalau untuk contoh nih kita kan ngambil bisnis satu ya, yaitu untuk simpan pinjam ya. Itu kalau kita pasti ada keuntungan,
dan semua keuntungan itu nanti akan dibagikan ke semua anggota, yaitu dengan namanya SHU. SHU itu sisa hasil usaha, itu akan dibagikan di rapat RAT nih, namanya rapat tahunan. Itu minimal dihadiri anggota, minimal 70% anggota. Kalau di bawah 50 nanti untuk rapat RAT-nya tidak bisa dijalankan atau dilakukan. Jadi semua keuntungan dan yang ada di koperasi akan dibagikan ke semua anggota. Untuk kerugian, kalau untuk simpan pinjam sih, kalau saya sih alhamdulillah nggak ada kerugian Pak, simpan pinjam. Beda dengan yang tadi tuh, pekerjaan yang jasa dan barang itu. Kita kan kadang kita ngikut lelang, ya kan, lelang mungkin contoh lelang harga tahun ini, tapi begitu barang udah ganti bulan kadang kita naik, kita mungkin diperhitungkan di situnya. Tadi kan kerugiannya ya waktu, maksudnya bukan disimpan pinjam doang ya kan Pak, tapi di yang lainnya juga. Terus upaya untuk mengatasi masalah kerugian itu apa gitu? Kalau untuk masalah kerugian itu berarti kita harus satu, yang tadi di bidang jasa sama pengadaan ya, kita harus buat namanya database. Nah, ya database itu harga HPP lah ya. Jadi database itu setiap tahun harus diupdate. Contoh nih, harga di pasar umum tuh contoh tahun ini buku mungkin berapa, mungkin nanti untuk tahun depan harus diupdate lagi. Kita harus melakukan namanya update harga atau pembuatan HPS gitu. Kalau di IP juga pakai HPS gitu, harga standar Pak ya. Jadi kita kan juga di masyarakat sekitar kita namanya ada dana sosial, kita juga sering berkontribusi ke warga-warga sekitar atau dengan dana sosial itu, atau namanya ada pengajuan proposal atau apa, kita sering nyumbang juga. Yang kedua, kalau untuk masyarakat karyawan di koperasi, kita juga udah melakukan namanya penerimaan karyawan secara transparan dan terbuka, dan kami selalu mengutamakan masyarakat sekitar dengan cara kita mengirim surat permintaan tenaga ke satu pintu, yaitu ke kelurahan. Kemarin kita juga pernah, mungkin dengar ya, kita melakukan tes juga nih. Gitu. Tetap yang kami prioritaskan tetap untuk warga sekitar. Gitu. Itu intinya sih Mbak, itu aja sih. Dari awal berdirinya ini Rusama Pak sampai sekarang, pernah nggak sih menerima keluhan dari masyarakat sekitar? Oh, kalau dari awal itu sih, kalau keluhan dari masyarakat kita kan sering ya, bukan sering ya, ya ada juga sih yang langsung telepon ke saya atau mungkin bagian humas, atau datang langsung ke sini. Contoh kayak LSM datang ke koperasi. Mungkin kedua masalah ya LSM dari Suralaya, itu ada juga yang datang ke sini, Pak ini gimana. Tapi alhamdulillah dari masyarakat sekitar koperasi dari awal sampai sekarang udah melakukan hubungan yang baik. Ada masalah apapun kita tetap berkoordinasi dengan masyarakat sekitar. Contoh nih, kita mau ada overhaul atau tenaga musiman, kita selalu menghubungin gitu. Dan kita juga ada beberapa kita yang bekerja sama dengan ya masyarakat sekitar lah gitu. Intinya kita udah ya sering ya dari masyarakat sering silaturahmi sini, dan kita juga sering jadi membantu atau berkontribusi yang masalah sosial gitu Pak ya. Salah satunya ada pembangunan masjid atau 17-an atau hari korban, apalagi sekarang lagi musim pandemi Covid. Kemarin kita juga ngasih bantuan ke pihak kelurahan kayak obat, masker, sama cairan disinfektan atau alat penyemprot gitu. Udah kami lakukan Pak. Berarti aman ya Pak kalau sama masyarakat sekitar, maksudnya ya di sekarang ini gitu, nggak sering menerima gitu kan, menerima keluhan-keluhan kayak gitu. Alhamdulillah Pak, kalau dengan masyarakat sini kita aman, karena ya kami juga udah menjalin hubungan sih tadi itu ya dari tokoh-tokoh masyarakat sini, Pak Lurah juga udah, apalagi kan di sini kan ada ya tadi ketua-ketua LSM ya kan, ada beberapa juga ya, ya kan, ada yang banyak lah, nggak perlu saya sebutkan satu-satu. Dan kita juga
bekerja sama dengan polisi masyarakat yang di Polsek Merak. Dia sering rutin ke sini juga. Dia ya saya silaturahmi koperasi, ada kendala apa dengan masyarakat sekitar ya kita sampaikan, oh ini ya, nanti kita kadang ketemu bareng gitu. Intinya secara sampai sekarang dengan kondisi, walaupun sekarang kondisi COVID kita masih kondusif, dan dengan kondisi ini juga alhamdulillah perusahaan kami Koperasi Ursamas satupun tidak mengeluarkan karyawan atau PHK. Itu sangat ya mungkin ya bersyukurlah ya kan, karena kita ngelihat di beberapa perusahaan ya contohnya di Tangerang di mana dengan kondisi COVID ini banyak kan yang dirumahkan, tapi alhamdulillah koperasi masih bisa gaji karyawan tiap bulan Pak. Gitu. Gitu. Ada perbedaan nggak sih, maksudnya sebelum COVID sama selama COVID ini di apa ya, di perputaran ini Ursamas ini Pak, perusahaan ini, maksudnya mungkin dari aliran dana atau ya tadi yang udah Bapak sebutin simpan pinjam atau kontribusi dari apa tuh yang biasa itu, iya itu kontribusi jasa itu, Emang atau gitu, Pak? mungkin kerugian gitu gara-gara pandemi ini Pak? Memang kalau pandemi ini kalau rugi sih tidak rugi ya, cuma kita mengalami defisit ya, defisit itu yaitu defisit keuangan ya kan ya, contoh karena dengan adanya pandemi ini kita kan harus mengeluarkan dana Pak. Nah, kita kan harus mengikuti yaitu protokol COVID, kita kan harus membagikan ke semua karyawan yaitu vitamin, extra fooding, masker dan lain sebagainya. Kita perlu namanya biaya juga ya Mbak ya. Yang kedua, kita masalah pekerjaan di lapangan kan kita dapat pekerjaan juga dari IP ya Mbak ya. Nah, kita terpengaruh juga Pak dengan adanya pandemi COVID ini, karena kan semua perusahaan yang ada di Jakarta dan di mana-mana ya Israel karena adanya protokol COVID ya, yang tadinya ada pekerjaan kita nggak ada pekerjaan juga Pak. Kita secara itu kita berkurang kurang lebih ya berkurang lah untuk omset dan keuntungan koperasi sekitar ya 10-20% Pak. Nah, dengan adanya pandemi ini. Tapi masalah keuangan kami masih bisa terjaga. Pertanyaannya cara nerima karyawannya di sini nih kayak gimana Pak? Kalau kita untuk karyawan kita tadi tuh kita membuat pengumuman. Waktu itu kita masukin ke apa ya, Facebook atau apa ya, waktu kita bikin pengumuman kita membutuhkan contoh nih kayak sekretaris dengan cara kriteria pendidikan apa ya kan, syarat-syaratnya umur, dan itu kita sebar ke semua Mbak. Kita kemarin terakhir tuh sampai yang lamar itu sampai ada 700 orang, padahal yang diterima cuma 4. Kita kan mencoba untuk namanya job apa itu, job fair ya. Nah, kita pernah itu melakukan 3 kali. Waktu itu kita di Hotel Bintang Laguna sampai berapa ribu orang. Kemarin terakhir kita yang 700 orang tuh kita melakukan tesnya di SD Bukit Ratu yang di Lebak Gede. Itu kita tes, semua tes. Kita bekerja dengan ya asik apa ya setempat lah, dengan sekolah setempat kita untuk melakukan tes gitu. Dan untuk yang diterima itu ya kita kan biasa kalau di koperasi kita ngambil ranking 10 besar. Nanti kalau yang udah 10 besar itu habis ya kita mungkin kita melakukan itu lagi. Tapi kita itu sih Pak, tetap yang kami utamakan ya ada nilai-nilai yang kita utamakan untuk daerah di sini. Atau kita di data-data karyawan kita Koperasi Ursamas kalau nggak salah itu ya itu 70% sih alamat Suralaya sih. 70%. Gitu. Koperasi itu suatu perusahaan yang diawasi. Jadi tadi itu kan kayak RAT, jadi di koperasi itu yang belum ditanyakan nanti apa struktur ya, STO ya. Nah, itu penting tuh Mbak ya kan. Jadi koperasi itu STO-nya itu beda dengan perusahaan-perusahaan atau PT. Karena koperasi itu kan milik bersama ya. Nah, jadi STO-nya koperasi itu paling tinggi itu di RAT. Nah,
kayak ini tadi rapat anggota tahunan. Itu keputusan tertinggi. Jadi di koperasi itu satu ada namanya badan pengurus koperasi. Itu ada ketua, ada bendahara, sekretaris, dan anggota. Itu yaitu pengurus koperasi dan dipilih melalui pemilihan semua anggota. Jadi kayak bikin kartu kayak pemilihan biasa, kayak pemilihan kita di pilkada itu, penulis nama itu dilakukan pemilihan selama 3 tahun sekali. Jadi pengurus itu dilakukan selama itu. Di atas pengurus tuh ada lagi namanya badan pengawas, itu juga sama. Nah, kalau pengurus koperasi melakukan pengontrolan semua kegiatan yang ada di koperasi, itu dilakukan di koordinasi dengan pihak pengurus. Dia ngecek semua bisnis koperasi ini, maksudnya masih masuk kan nih bisnis manajemen koperasi, apakah keluar dari jalurnya apanya, nanti yang pengurus yang ininya selalu meluruskan. Dan di atas pengurus ada lagi namanya badan pengawas, itu juga sama dipilih 3 tahun sekali, melakukan pemilihan juga. Kalau badan pengawas itu mengawasi yaitu pengurus. Nah, ini pengurus ini benar nggak ini? Dia udah benar belum melakukan masalah mengawal bisnisnya koperasi, nah, itu dari pengawas. Nah, di atas pengawas lagi ada lagi namanya dewan pembina. Itu di semua dari pengurus, pengawas, pembina itu yaitu karyawan IP, anggota itu Mbak, perwakilan anggota. Di bawah pengurus ya tadi langsung manajer koperasi. Di bawah manajer koperasi ada lagi yaitu anak usaha. Anak usaha kan ada PT Rusa Masara Usaha, RSU, itu kan dia punya manajemen sendiri juga kayak direktur dan sebagainya. Punya CV Rusa Mas Teknik, kita punya 3 anak usaha, CV, PT-nya 2, PT Rusa Masara Usaha sama PT PBM. Kalau PBM bergerak di bidang batubara, bongkar muat. Kalau PT Rusa Masara Usaha sama bergerak di bidang jasa dan pengadaan, tidak melakukan simpan pinjam. Kalau yang CV untuk barang-barang emergensi kayak barang toko, kayak ya EO kalau ada rapat-rapat gitu. Itu aja sih Mbak. Baik Pak, terima kasih untuk wawancara hari ini dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A5 Manajemen, tugas mata kuliah Manajemen Operasi, dosen pengampu Ibu Sri Wulandari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Serang Raya. Perkenalkan, nama saya Miranti Saputri, NIM 31219153. Saya di sini sebagai moderator dengan 3 rekan saya yang akan menjelaskan permasalahan dari masing-masing bisnis. Yang pertama ada Dela Arini, NIM 31219067, yang akan menjelaskan permasalahan dan cara mengatasi dari Koperasi Indonesia Power, Koperasi Rusamas. Nama saya Dela Arini, NIM 31219067. Saya akan menjelaskan permasalahan dan cara mengatasi usaha atau bisnis Koperasi Indonesia Power atau Rusamas. Langsung saja. Dari perusahaan Rusamas, kita ambil contoh dari simpan pinjam. Apa aja sih permasalahan yang ada di Rusamas? Yang pertama, telat membayar cicilan. Dan yang kedua, selama COVID ini kekurangan job dari luar. Dan bagaimana sih cara mengatasi permasalahan tersebut? Yang pertama, bekerja sama dengan pihak bank untuk langsung memotong gaji nasabah. Dan selama COVID ini, kita harus memperbanyak promosi dan perbanyak juga relasi serta selalu berkomunikasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan secara baik tentunya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.
Kami dari kelas A5 Manajemen izin memperkenalkan diri. Nama saya Miranti Saputri dengan 3 rekan saya, Adisti Virginia Listiani, Dela Arini, dan Ayunda Adelia. Kami di sini akan mewawancarai pemilik dari showroom mobil yang bertempat di Jalan Cilegon, kilometer 3, Legok Kepandean, Desa Sukmajaya, Kecamatan Taktakan. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Serang Raya, dengan saya moderator Miranti Saputri beserta 3 rekan saya, Dela Arini, Ayunda Adelia, dan Adisti Virginia Listiani, ingin meminta waktu Bapak sebentar untuk kami wawancara. Apakah Bapak bersedia? Iya. Baiklah, kami di sini bersama Bapak Hairawan selaku pengelola bisnis showroom mobil di Jalan Cilegon, kilometer 3, Legok Kepandean, Desa Sukmajaya, Kecamatan Taktakan. Langsung saja kita mulai wawancaranya, Pak. Boleh. Pertanyaan yang pertama ya Pak, sejak kapan berdirinya bisnis showroom mobil ini? Nama showroom saya Pakan Mobilindo. Ya. Itu semenjak bendera Pakan Mobilindo itu 2011. Sebelumnya nama CV saya Rajendra Motor. Memulai bisnis dari tahun 2006 di bawah, Legok bawah. 2010 sampai 2011 ganti bendera CV Pakan Mobilindo. Jadi bisa terhitung dari 2006 sampai sekarang. Pertanyaannya, motivasi awal Bapak mendirikan bisnis showroom mobil ini gimana gitu? Pertama, mencari laba. Yang kedua, membuka lapangan kerja. Yang ketiga, ya untuk kehidupan karyawan dan saya pribadi gitu. Modal awal mendirikan bisnis showroom mobil ini dari mana Pak? Dari gabungan. Gabungan maksudnya? Contohnya begini, beberapa teman saya katakan 5 orang mau jual mobil, iya kan? Saya gabungin. Ya, berarti ini setor berapa, ini setor berapa, ini setor berapa, ini setor berapa. Saya cari keuntungan di situ dulu. Katakan, oh saya mau jual mobil, setornya 90 juta, nah, saya jual 100 juta, 10 milik saya, 90 kasih ke teman. Awalnya dari situ. Gitu. Waktu zamannya Rajendra Motor tahun 2006. Sehingga 4 tahun kemudian sampai 2010 saya punya modal, nah saya buka CV Pakan Mobilindo gitu. Terus, Berarti sebelumnya Bapak kayak ngejualin ya, punya teman ya? tapi gabung, cuma modal tempat aja. Cuma modal tempat aja. Gitu. Pertanyaan berikutnya, apakah ada kendala saat mendirikan bisnis showroom mobil ini? Pasti kalau kendala. Semua pengusaha pasti ngalamin kendala ya. Contohnya gimana? Sepi, terus harga nggak stabil gitu kan, terus komplain konsumen gitu kan, itu semua anak tangga yang harus kita lalui. Jadi ibaratnya kita harus siap banting mental supaya usaha kita tuh tetap dipercaya orang. Modal bisnis mobil itu kepercayaan, bukan masalah uang ya, tapi modal kepercayaan. Dengan orang percaya itu akhirnya beli ke kita, gitu. Menambahkan yang tadi ya Pak, tadi kan kata Bapak kendalanya sepi ya kan. Terus gimana tuh caranya biar bisnis ini nggak sepi lagi gitu? Ada beberapa, seperti sekarang kan zamannya online ya. Iya. Kita manfaatkan Facebook, ya kan, OLX, 123.com. Tapi kalau zaman dulu kita memanfaatkan mediator atau calo-calo ya. Kita misalkan main ke satu daerah, ada tukang ojek, nah kita tatar, mau nggak dapat bisnis sampingan, cari pembeli atau cari yang mau jual mobil gitu kan. Nanti kamu dapat fee, 1 unit katakan 1 juta, atau kamu bisa ngeluarin barang kita, mobil kita dari showroom, kamu saya kasih 2 juta. Nah dari situ hubungan banyak, relasi. Setiap daerah ada mediator, naruh mediator.
Tapi kalau sekarang eranya udah era digitalisasi ya. Kita memanfaatkan seperti internet, Facebook, OLX, Kedua.com, terus Auto, leasing, kita manfaatkan semua. Jadi pakai sistem internet aja kita. Nanti pelanggan-pelanggan pada telepon atau WA, nanti kita janjian di mana gitu. Kalau cocok ya udah kita bayar gitu. Jadi cara Bapak mengoptimalkan penjualannya itu seperti apa? Seperti tadi iklan, nyebar mediator, ya mediator tuh calo-calo setiap daerah. Katakan misalnya si A di daerah Pontang, itu ada tetangganya mau beli mobil, langsung hubungin saya langsung bawain mobilnya ke sana, cocok, bayar, kasih jasanya. Itu optimal, jangan mengharap dari pembeli di tempat. Jadi kita jemput bola, ibaratnya gitu loh. Jemput bola. Jadi jangan mentang-mentang kita punya tempat, duduk aja nunggu pembeli, jangan. Kita jemput bola. Tetap iklan kita bermain. Gitu. Jadi kitanya yang harus ngejemput pelanggan. Iya, jemput pelanggan. Informasi dari mana? Dari mediator itu. Setiap daerah kita ada, baik dari ujung Anyer, Merak, sampai Pandeglang, Labuan, semua. Gitu. Pelayanan apa saja yang diberikan terhadap pelanggan? Pertama kita senyum, ya senyum, terus kita ramah, kita layani, mau meskipun dia mau beli atau tidak kita layani. Bisa Bapak dari mana? Oh, kebetulan dari jauh nih, dari Pandeglang. Pak minum dulu, ngopi dulu, gitu. Gampang mobil malah. Setelah dia udah agak rileks, gitu kan, ya kita jamu aja seperti tamu lah. Beda dengan pelanggan tetap. Kalau pelanggan tetap beda perlakuannya. Biasanya kalau pelanggan tetap meskipun dia nggak beli, dia mampir sekedar ngopi, atau kita kadang-kadang beliin rokok dia gitu, biar dia tambah dekat gitu. Terus supaya menjaga pelanggan itu, setiap orang beli mobil kita kasih garansi 3 bulan atau 100 hari. Kalau ada trouble mesin, trouble AC atau segala macam di luar human error atau nabrak, ya bukan tanggung jawab kami. Tapi kalau misalkan tiba-tiba AC-nya kurang dingin atau mesin bocor oli, kita mereka berkomplain selama 100 hari gitu. Yang kedua, kita melayani servis perpanjangan juga, perpanjangan pajak. Kalau orangnya repot, waduh besok nih bayar pajak, saya ada kerjaan, kita jemput, kita yang bayarin gitu loh. Artinya uang mereka, tapi kita jasa tenaganya, mereka merasa ngebantu. Dari situ nyambung silaturahmi. Nah, udah dari silaturahmi, insya Allah mau ganti mobil juga nggak pakai yang lain. Itu teknisnya gitu. Namanya kalau nggak salah Fatan Mobilindo ya Pak? Sebelum Rajendra Motor. Iya. Rajendra Motor 2006 sampai 2010. Ini Fatan Mobilindo 2010 sampai 2010. Ini pergantian dari Rajendra Motor. Awalnya Rajendra Motor dulu 2006. Kenapa tuh dinamain itu Pak? Dulu kan kongsi dulu, yang teman-teman 5 orang itu merasa ada untung, wah beli lagi. Padahal dia belinya katakan 80, saya bisa jualin 90. Dia merasa untung, padahal saya jualnya 100. Nah, saya simpan modal saya kan 10 juta keuntungannya. Untuk apa? Bukan untuk saya pribadi, untuk karyawan, sewa tempat, ya kan, terus bayar listrik, kebutuhan showroom seperti chemical, semir, bensin, gitu kan. Jadi saya 10 juta tuh nggak saya makan sendiri. Nah, teman saya karena beli 80 jual 90 merasa untung. Akhirnya dia kongsi dengan kita. Kongsi kerjasama, udah bikin showroom aja. Namanya Rajendra Motor gitu, gabungan. Nah, setelah berjalan 4 tahun, saya udah punya modal. Ya udah saya keluar buka sendiri gitu loh. Nggak mau dimanfaatkan teman-teman lagi gitu. Ngerti ya? Iya. Jadi pas Bapak keluar bikin sendiri, jadi namanya Fatan Mobilindo. Awalnya Rajendra, awalnya gabungan 5 orang gitu. Intinya kalau bisnis mobil, pertama kepercayaan, yang kedua tetap jaga silaturahmi. Karena biasanya konsumen itu
ada yang senang dan ada yang kecewa. Nah, yang kecewa ini kita harus merangkul bagaimana caranya gitu. Salah satunya kalau memang unit kita kasih garansi 100 hari, kadang-kadang 6 bulan, kadang-kadang setahun, kita ikutin aja. Lebih baik kita kalah uang daripada hilang konsumen gitu loh. Ya. Gitu. Itu kan tadi pas saya lihat di depan, kalau nggak salah di depan juga ada tuh kayak bisnis sama ya kan Pak. Itu terus gimana itu? Cara maksudnya kalau itu dilihat dari cara bersaingnya itu kayak gimana biar supaya tempat ini lebih menarik daripada tempat yang di depan. Kalau rezeki itu dari Allah ya, ada yang ngatur. Cuman kita sifatnya jangan menganggap itu kompetitor. Anggap itu ya keluarga kita. Seandainya dia lagi ada kesusahan ya kita tolong. Katakanlah ya 3 orang menunggu, yang satu lagi makan, yang satu lagi sholat, yang satu nunggu, tiba-tiba ada pembeli, kita bantu layani gitu. Bantu layani. Jadi mereka, oh iya, ini showroom sini nih ikut membantu juga. Jadi akhirnya saling menjaga. Kalau masalah harga relatif ya, tergantung unitnya, tergantung bagus atau tidaknya itu barang. Kadang-kadang misalkan, oh di sana murah, beda 5 juta, tapi bekas nabrak gitu kan. Oh di sini mahal dikit, beda 5 juta, tapi mobilnya bagus. Konsumen pasti bisa melihat, karena mobil itu sebetulnya kalau ngomong mobil itu, cuman kitanya sensitif nggak dengan kendaraan nih. Ngomongnya lewat apa? Tulang-tulangnya pernah penyok, pernah nabrak gitu kan, catnya belang, pernah dicat ulang. Biasa konsumen nggak mau kalau yang nggak orsinil gitu. Mending di sana mahal dikit tapi barangnya orsinil. Itu rezeki nggak bakal kemana. Allah udah netepin nggak bakal ketuker. Rezeki itu nyari kita, bukan kita yang nyari rezeki. Itu aja udah. Misalnya nih, semoganya bisnis bapaknya berkembang. Ya Amin, kan? amin ya Rabbal Alamin. Ada niatan buat buka cabang di tempat lain? Saya dulu buka 2, di bawah 1, di atas 1. Memang benar kata pepatah, bisnis itu lebih baik dipegang sendiri. Saya pernah, kepercayaan saya disia-siakan oleh karyawan saya, karena kita ada 2 showroom, satu di bawah pegang sama karyawan, sini pegang saya, sedangkan posisi saya tidak ada di tempat, selalu nyari barang dari mediator-mediator itu, nah dimanfaatkanlah itu. Makanya daripada akhirnya kita timbul fitnah, ribut dengan bekas karyawan, mending saya tutup gitu. Karena segala sesuatu kalau bisnis nggak dipegang sendiri hancur gitu. Jadi bisnis yang terbaik itu pertama yang dikerjakan sungguh-sungguh, ya kan, kelola sendiri, jangan dipercaya sama orang lain, meskipun mohon maaf itu saudara sendiri. Kalau mau berkembang bisnis tetap pegang sendiri gitu. Kalau saya udah besar baru kita monitoring, jangan duduk aja tapi tetap kita kontrol, kemana-mana kontrol. Saya dulu lost control, ya, makanya showroom 1 tutup gitu. Karena setiap showroom itu pasti kena musibah. Kendalanya seperti hilang mobil bawa kabur gitu kan, ditipu gitu, ada aja lah gitu. Itu harus legowo, cobaan ujian hidup lah gitu. Kita harus nerima gitu aja. Apalagi? Cukup. Udah. Terima kasih untuk Bapak Herawan sudah meluangkan waktunya untuk kita wawancara. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada Ayunda Adelia NIM 31219050 yang akan menjelaskan permasalahan dan cara mengatasi showroom mobil Fatan Mobilindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayunda Adelia. Di sini saya akan memberi kesimpulan tentang bisnis showroom mobil yang berkaitan dengan materi bab 6, yaitu manajemen kualitas. Permasalahannya di showroom mobil itu yang pertama sepi pelanggan.
Dan cara mengatasi sepi pelanggan itu dengan cara promosi online dengan menggunakan media sosial, yaitu dengan cara menggunakan Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lainnya. Dan permasalahan yang kedua yaitu tidak stabilnya harga dan komplain konsumen. Cara mengatasinya yaitu dengan cara menambah relasi dan memberikan garansi kepada pengguna atau pelanggan. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mewawancarai para usaha-usaha kecil di Taman Eco Park Suralaya. Kuy guys. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. I can never get. Baiklah, pertanyaan pertama dari pendapatan per hari itu berapa? Nggak nentu sih, kadang dapat 100, kadang nggak nyampe. Terus Pendapatan terkecil itu berapa? pendapatan terkecil di bawah 30.000 kadang. Pertanyaan selanjutnya, Ya. bagaimana cara menarik pelanggannya? Cara menarik pelanggan dengan menjaga kebersihan, dengan 3S, senyum, salam, sapa. Cukup. Terus cara bersaingnya sama pedagang lain itu seperti apa ya? Menjaga kualitas. Tadi nyambung ke pertanyaan yang pertama ya, masalah pendapatan. Ya. Kalau boleh nanya, jualan di sini udah berapa lama? Baru sih sekitar 1 bulan. Udah 1 bulan ya. Oke. Terus apa sih keuntungan sama kerugian yang dapat dari jualan di sini? Keuntungannya bisa menambah untuk uang jajan. Ya. Dan apa satu laginya? Kerugiannya nggak ada sih kerugiannya, hanya untuk mengisi waktu luang. Ya, terus kenapa milih jualan di sini gitu? Karena untuk Yang nggak di sini, dalam. Apa tempatnya udah nggak ada? Apa cuma pengen aja di sini gitu? kalau untuk sini gimana ya, takut di dalam nggak ada tempat sih, Iya. jadi jualnya di sini. Terus di sini ada beban sewa nggak? Terus kalau ada berapa? Untuk beban sewa nggak ada. Terus ini yang apa namanya? Jualannya ini punya sendiri apa punya orang lain terus dijualin sama gitu? Oh, kalau untuk jualan ini produk sendiri, Sendiri. ya dijalankan sendiri. Terus biasanya jam buka sampai jam tutup itu kapan aja? Buka dari jam 8 optimal sampai setengah 6 sih. Itu berlaku setiap hari apa Setiap hari. ada hari tutupnya apa gimana gitu? Setiap hari. Setiap hari. Kalau libur paling kalau ada kesibukan baru libur. Jadi nggak nentu ya. Udah, makasih. Ya. Selanjutnya ada Adisti Virginia Listiani, NIM 31219005, yang akan menjelaskan permasalahan dan cara mengatasi drink milk. Saya Adisti Virginia Listiani, NIM 31219005. Saya akan menjelaskan tentang permasalahan dan cara mengatasi permasalahan bisnis atau usaha drink milk. Drink milk menggunakan materi tentang mengelola kualitas. Langsung saja, permasalahan yang pertama, tidak stabilnya harga bahan baku. Yang kedua, sepi pelanggan. Yang ketiga, tempat kurang nyaman. Cara mengatasi masalahnya yaitu yang pertama, ikut menaikkan harga. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan memperbanyak promosi. Yang ketiga, memilih tempat yang lebih nyaman. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Sekian penjelasan dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.